warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hairani Ramadhani, NPM 2301045 dari Prodi PI semester 2 dari kelas A. Melalui tayangan video ini, saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah yaitu Ulumul Quran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yunita MPDI. Adapun pembahasan yang akan saya bahas di sini yaitu tentang nasik dan mansuk. Sebelum kita membahas tentang materi lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa sih nasik dan mansuk itu? Nasik menurut bahasa berarti sesuatu yang menghapuskan, menghilangkan, atau memindahkan. Sedangkan menurut istilahnya, nasik adalah hukum syara yang menghapuskan atau mengubah hukum syara yang terdahulu, lalu menggantikannya dengan ketentuan hukum yang baru. Kemudian ada pula pengertian mansuk. Menurut bahasa, mansuk yaitu sesuatu yang dihapus, dihilangkan, atau dipindahkan. Sedangkan menurut istilah para ulama, mansuk adalah hukum syara yang diambil dari dalil-dalil syara yang pertama yang belum diubah, kemudian digantikan dengan hukum dari dalil syara-syara yang baru. Nah, itu tadi pengertian beberapa istilah dari nasik dan mansuk. Lalu sekarang kita masuk ke pembahasan apa sebenarnya nasik dan mansuk itu. Nasik dan mansuk adalah konsep dalam ilmu tafsir dan ilmu fikih yang merajuk kepada ayat Al-Quran dan kepada hadis yang telah digantikan atau diubah oleh ayat-ayat hadis yang lain. Nah, agar ayat-ayat yang lain tadi digantikan atau diubah, terdapat beberapa syarat untuk dijadikan nasik atau mansuk. Di antaranya yaitu yang pertama, ada sumber syariah. Maksudnya itu hukum yang menasikan atau menghapus atau menggantikan ayat-ayat yang terdahulu dengan digantikan oleh ayat-ayat yang baru, yaitu ayat-ayatnya harus berasal dari sumber syariat yang sahih seperti Al-Quran, hadis mutawatir, dan hadis sahih. Lalu yang kedua keterangannya jelas. Jadi teks yang menasikan harus jelas dan pasti dalam menunjukkan bahwa ia menggantikan teks atau ayat-ayat sebelumnya. Lalu terdapat juga syarat-syarat mansuk, yaitu yang pertama sama seperti nasik, yaitu dari sumber syariahnya. Hukum yang mansuk harus juga berasal dari sumber syariah yang sahih. Lalu yang kedua, nasak yang jelas, yaitu harus ada dalil yang jelas menunjukkan bahwa hukum tersebut telah dihapus dan digantikan oleh hukum-hukum yang baru. Lalu yang terakhir yaitu berlaku umum. Jadi maksud berlaku umum tadi yaitu hukum yang mansuk ini berlaku umum sebelum ia dihapuskan atau digantikan. Setelah membahas syarat-syarat nasik dan mansuk, kita masuk ke pembahasan tujuan dan hikmah nasik dan mansuk. Yang pertama yaitu ada penyempurnaan hukum. Nasik bertujuan untuk menyempurnakan dan menyelaraskan hukum sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan masyarakat. Lalu yang kedua yaitu sebagai kemudahan untuk umat, memberikan kemudahan dan keringanan bagi umat dalam melaksanakan syariat. Lalu ada ujian keimanan, seperti menguji keimanan dan kepatuhan umat Islam terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Nah, teman-teman, konsep nasik dan mansuk ini merupakan bagian integral dari studi hukum Islam yang mendalam, memerlukan pemahaman konteks historis dan tekstual yang kuat. Contoh-contoh dari ayat nasik atau mansuk, yaitu seperti contohnya ayat nasik adalah ayat-ayat yang turun mengenai konsumsi minuman beralkohol yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, ayat yang melarang konsumsi alkohol adalah bersifat nasik terhadap ayat-ayat yang lebih awal yang tidak melarangnya. Lalu, contoh mansuk itu seperti tentang hukum qisas atau hukum balas yang semula berlaku untuk kasus tertentu, namun kemudian diubah atau dihapus oleh ayat atau hadis yang turun setelahnya. Nah, teman-teman, dalam memahami hukum-hukum Islam penting untuk memahami konsep nasik dan mansuk, karena hal ini dapat mempengaruhi pemahaman kita terhadap aplikasi hukum-hukum dalam konteks waktu dan situasi yang berbeda. Nah, itulah tadi sedikit pemaparan materi atau penjelasan materi yang dapat saya sampaikan tentang istilah nasik dan mansuk, syarat-syaratnya, lalu hukumnya dan hikmah
Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.